Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar terkait algoritma sorting. Jika sebelumnya kita belajar terkait algoritma searching, artinya pencarian, sekarang kita akan belajar algoritma mengurutkan, atau biasa disebut sebagai sorting. Pengurutan atau sorting merupakan proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak, sehingga tersusun secara teratur menurut aturan tertentu. Pada dasarnya ada dua jenis atau dua macam urutan yang biasa digunakan dalam struktur sorting. Yang pertama, ada yang urutannya naik, bisa disebut dengan ascending, yaitu mengurutkan data dari yang paling kecil ke yang paling besar, dari kecil nanti naik ke besar. Kemudian ada juga descending, atau mengurutkan dari yang tertinggi atau dari yang terbesar ke paling kecil. Ada dua jenis ini, tapi yang akan kita tekankan bahas dalam perkuliahan kali ini adalah ada dua jenis metode sorting yang akan kita bahas. Yang pertama adalah metode bubble sort atau metode gelembung, dan kedua adalah metode selection sort atau metode seleksi. Yang akan kita bahas juga terkait proses tracing, dari mana program tersebut akan menjadi disorting seperti itu. Yang pertama adalah metode bubble sort. Merupakan salah satu dari bentuk pengurutan yang menerapkan pertukaran harga pada elemen prosesnya. Idenya adalah gelembung air yang akan menampung. Elemen berharga kecil akan dilakukan, artinya diangkat ke atas melalui proses pertukaran. Kelebihan dan kekurangan bubble sort. Yang pertama, kelebihan dari metode bubble sort adalah merupakan algoritma yang paling simpel. Simpelnya seperti apa yang kita lihat. Kemudian metode bubble sort ini mudah dipahami dan algoritmanya tidak terlalu susah dan bisa code juga termasuk yang simpel. Tapi kelemahannya adalah meskipun simpel, metode bubble sort merupakan metode pengurutan yang paling tidak efisien. Pada saat mengumpulkan data yang sangat besar akan mengalami keterlambatan yang luar biasa, atau dengan kata lain kinerjanya memburuk cukup signifikan ketika data yang diolah jika datanya cukup banyak. Jumlah pengulangan akan sama walaupun datanya sesungguhnya sudah terurut. Hal ini disebabkan setiap data dibandingkan antara yang satu dengan yang lain. Algoritma seperti apa sih, bayangan seperti ini. Kita akan membuat algoritma bubble sort ascending. Ascending itu berarti naik. Nah, dibandingkan satu-satunya, apakah 3 kurang dari 8? Kalau misalkan ya, kalau misalkan tidak, berarti tukar. Kalau misalkan 0, harusnya if di sini. Tukar lagi, banding-bandingkan. Intinya membuat yang paling kecil berada di sebelah kiri, tapi dibandingkan satu-satu. Nah, kurang lebih codingan seperti ini kita akan coba tracing ya. Dari sini kita akan coba tracing bubble sort. Jadi di sini ada angka 8, 4, 2, 11, 5. Awalnya seperti ini, ketika di run, hasilnya akan seperti ini. Ini adalah metode descending atau algoritma yang menurun. Nah, seperti yang tadi harusnya descending ya. 11, 8, 5, 4. Jadi yang paling besar disimpan paling kiri. Prosesnya seperti apa? Prosesnya kurang lebih seperti ini. Kita akan coba tracing. Rapikan sedikit. Di sini. Segini dulu ya. Pertama, pastikan dulu kita lihat dulu di index array. Sama dengan, nah kita harus ingat-ingat di sini. Ini indeks ke 0 awalnya ya, indeks ke 1, ke 2, ketiga, kemudian ini keempat. Ini indeksnya ya. Jadi kalau ditanya indeks array ketiga sekarang adalah 11, indeks array ke 1 adalah 4, indeks array ke 0 adalah 8. Nah, kita mulai coba tracing dari sini. Ini ada 2 for, berarti ada I, ada J. Nah, sekarang gimana prosesnya? Prosesnya kurang lebih seperti ini. Pertama, kita buat dulu syaratnya di sini. Langkah pertama kita coba apa di sini? Pertama, I sama dengan O. Kemudian, syarat I itu apa sih? Syaratnya apa di sini? I kurang dari N-1, dicek di sini. Jadi sekarang dicek di sini, apakah 0 kurang dari N-nya berapa? Di sini N-nya 5. 5 kurangi 1, 4. Apakah 0 kurang dari 4? Ya. Kalau ya, berarti dia lanjut. Lanjutnya kemana? Bawahnya langsung ada for lagi. Ya udah, buatlah for. Katanya for-nya lanjut kemana? Ke J. Sedangkan J sama dengan apa rumusnya di sini? J ini rumusnya sama dengan I plus 1. Berarti sekarang J sama dengan I-nya 0 tambah 1. Berarti J sama dengan 1.
Salah satu kemana? Ada if di sini. If data i, berarti udah. Berarti di sini ada rumus. Seperti ini. Bandingkan dulu di sini. Nah, sekarang gimana? Ya sudah bandingkan nanti. Jadi sekarang bandingkannya gimana? Apakah data i-nya berapa? 0. Apakah data 0 kurang dari data j? J-nya berapa? J-nya 1. Bandingkan di sini. Data 0 berapa sih? Oh, data 0 itu 8. Ya kan? Data 0 di sini 8. Indeks data itulah kalau mau. Oke, lah ini answer aja. Data 0 itu 8. Apakah 8 kurang dari data J, data 1 kurang dari 4? Jawabannya tidak. Kalau tidak, berarti dia tidak akan masuk sini. Karena dia akan masuk sini jika memenuhi kondisi saja. Berarti kalau tidak, ya sudah lanjut. Lanjut kemana sekarang? Lihat kurung kurawal if, sekarang kurung kurawal mana di sini? Kurung kurawal C. Berarti lanjutkan dulu nilai J-nya. Jadi sekarang ke J sama dengan berapa? Di sini J-nya J++. Jadi kalau awalnya J sama dengan 1, sekarang J jadi sama dengan 2. Kemudian gimana? Lanjutkan lagi bandingkan. Bandingkannya gimana? Apakah data, rumusnya apa? Data I lagi. Data I-nya berapa? Data 0 kurang dari data J. J-nya sekarang kan 2. Gimana berarti sekarang? Data 0-nya berapa? Masih 8 sama. Kemudian bandingkan, kemudian data 2-nya berapa? Data 2-nya 2. Jawabannya tidak juga. Kalau tidak ya lanjut sekarang. Lanjut ke nilai J sama dengan 3. Oh iya, maaf salah tadi. Nah, syaratnya apa di sini? Syaratnya J kurang dari N. Jadi di sini harus tambahin syarat di sini. Syaratnya di sini J kurang dari N. Jadi apakah 1? Di sini kan 1 kurang dari N-nya 5. Jawabannya ya. Kayak gitu. Ini juga ke kanan ya, biar lebih rapi. Ini juga salah. Maaf tadi salah. Nah, gini. Ini juga sama kan? 2 apakah kurang dari 5? Jawabannya ya. Nah, sekarang 3. 3 juga kan kurang dari 5. Jawabannya ya. Berarti lanjut sekarang. Lanjut ke mana sekarang? Lanjut ke bandingin lagi. Apakah data 0 kurang dari data, kan rumusnya ini, kurang dari data J. J-nya mas, sekarang jadi ganti jadi 3. Nah, sekarang data 0-nya masih tetap 8. Jadi awalnya 8 dulu terus dibandingin. 8 banding 4, banding 2, kemudian data 3-nya ke 11. Nah, apakah 8 kurang dari 11? Jawabannya ya. Kalau ya, berarti gimana? Terjadilah proses ini. Dari mulai yang pertama, kalau ya, berarti sekarang lakukan proses di sini. Nah, ini. Tem sama dengan data I, berarti tem sama dengan berapa? Data I berarti data 0. Berarti sekarang tem sama dengan data I. Data I data 0. Data 0 berapa? Berarti tem sama dengan 8. Setelah itu gimana rumusnya? Ke sini sekarang. Data I sama dengan data J. Data I bukan data I lagi dong sekarang. Berarti sekarang di sini kan data 0 nih. Berarti sekarang data 0 sama dengan data J. Data J kan data 3. Data 3 itu berapa? Data 3 itu 11. Kayak gitu. Setelah itu gimana sekarang di sini? Nah, ada sedikit yang beda dengan algoritma searching. Nah, setelah itu, ini pindah ke sini, data J, berarti sekarang jadinya data 3 sama dengan tem. Temnya berapa? Tem di atas berapa? Tem sama dengan 8. Setelah proses ini gimana? Berarti urutan indeks array-nya berubah. Nah, sekarang berarti ini udah berubah di sini. Nah, sini udah sedikit ada perubahan. Nah, di sini berubahnya gitu jadinya. Data 0 sekarang jadi sama dengan 11. Berarti di sini data 0 jadi 11. Kemudian yang berubah apa lagi?
Data 3 sekarang jadi 8. Data 3 bukan 8 tapi bukan 11 tapi jadi 8. Nah, ini. Nah, jadi urutannya sekarang ini di sini biasa disebut sebagai pas pertama. Jadi proses pengurutannya ini yang pertama. Jadi urutan yang pertama adalah pas pertama 11, 4, 2, 8. Setelah itu gimana sekarang? Sekarang kan udah ketemu kurung kurawal tutup di sini ya. Ketemu kurung kurawal tutup, berarti sekarang ketemu di sini kurung tutupnya. Berarti sekarang kemana? Ya ke J lagi lanjut. Lanjut ke J, sekarang J-nya jadi berapa emang di sini? Sekarang tadinya 3, J-nya jadi 4. Berarti sekarang J sama dengan 4. Dicek apakah 4 kurang dari 5? Jawabannya ya, berarti lanjut lagi sekarang. Lanjut lagi gimana? Lanjut lagi sekarang gini-gini lagi. Jadi sekarang data 0 apakah kurang dari data 4? Karena J-nya 4. Terus habis itu gimana sekarang? Ya lanjut. Data 0-nya berapa sekarang? Data 0-nya bukan lagi 8. Sekarang lihat di sini, data 0-nya sekarang jadinya 11. Apakah 11 kurang dari data 4? Data 4-nya 5. Jawabannya tidak. Kalau tidak ya selesai. Selesai kemana sekarang? Ke J lagi berarti. J sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 5? Jawabannya tidak, ya selesai. Berarti proses untuk I sama dengan 0 sudah selesai. Berarti sekarang gimana Pak? Ya lanjut. Proses J selesai di sini, sekarang langsung ke proses I. Berarti sekarang ke I gimana? Ya lanjut, sekarang I-nya bukan lagi 0, sekarang masuk ke I sama dengan 1. Dicek lagi sekarang, 1 masih kurang dari 4. Ya, kalau ya lanjut sekarang ke J. J jadi sama dengan berapa? Ingat syarat di atas. J itu sama dengan I plus 1. Berarti kalau I-nya 1, J-nya sekarang jadi 2. Dicek, syarat ini masih sama, 2 masih kurang dari 5. Ya, kalau ya lanjut. Lanjutnya juga masih sama seperti ini lagi. Sekarang, tapi bukan data 0 sekarang, jadinya data 1. Apakah kurang dari data 2? Karena I-nya di sini 1, J-nya 2. Kalau kurang dari data 2, lanjutkan. Berarti sekarang ke sini. Data 1 emang berapa sekarang? Lihatnya dari data pas pertama di sini. Pas paling terakhir. Data satunya berapa sekarang di sini? Data satunya 4. Apakah 4 kurang dari data 2? 2. Jawabannya tidak. Kalau tidak ya selesai. Lanjut sekarang ke J sama dengan 3. 3 masih kurang dari 5. Ya, lanjut tadi. Berarti sekarang data 1 apakah kurang dari data 3? Dicek data satunya masih 4 karena nggak ada yang berubah. 4 kurang dari data 3 berapa? 0, 1, 2, 3. Data 3-nya ternyata 8. Apakah 4 kurang dari 8? Jawabannya ya. Kalau ya, lakukan proses ini. Dari mulai, gini lagi sekarang berarti jadinya. Lakukan prosesnya berarti sekarang gimana? Proses berarti sekarang di sini. Tem sama dengan data, rumusnya tem sama dengan data I. I-nya di sini 1, berarti tem sama dengan data 1. Data 1 berapa terakhir? Data 1 adalah 4, berarti tem sama dengan 4. Kemudian sekarang ke sini. Data I berarti sekarang kan data 1, karena I-nya sama dengan 1. J-nya sama dengan 3, sama dengan data 3. Berarti sekarang data I sama dengan data 3 berapa? 8. Terus setelah itu gimana? Data J sama dengan tem. Berarti sekarang gimana di sini? Data J, J-nya berapa sekarang emang? J-nya kan 3 di sini. J sama dengan 3. Berarti data 3 sama dengan tem. Temnya berapa tadi? Tem sama dengan 4. Setelah itu gimana? Lakukan pas kedua. Di sini sekarang dibuat. Indeks array-nya, indeks ke 0-nya tetap 11. Yang ditukar yang mana sih? Data 1 dan data 3. Sekarang data satunya jadi 8, berarti data 1 di sini jadi 8. Kemudian data 3 sama dengan tem sama dengan 4, data 3 sama dengan 4. Nah, selesai di sini, berarti di sini sebagai pas yang kedua. Proses pengurutan yang kedua. Setelah itu gimana? Lanjut sekarang ke nilai J sama dengan 4. Dicek segini, apakah 4 kurang dari 5?
Jawabannya ya. Jadi gimana? Ya lanjutkan yang sama. Gini lagi. Sekarang data I-nya masih 1. Apakah data 1 kurang dari data 4? Dicek sekarang. Data satunya berapa sekarang? Oh, data satunya bukan lagi 4 sekarang. Data satunya lihat ke sini. Data satunya sekarang jadi 8. Apakah 8 kurang dari data 4? Data 4-nya berapa? 5. Dicek. Benar atau salah? Salah. Kalau tidak ya selesai. Gimana sekarang? Ya udah lanjut aja ke nilai J sama dengan 5. Sekarang berarti gimana? Apakah 5 kurang dari 5? Jawabannya tidak. Kalau tidak ya selesai. Berarti kalau selesai kemana? Balik lagi sekarang ke I. Karena J sudah selesai kan? Berarti sekarang ke I naiklah. Awalnya 1, sekarang jadi 2. Dicek apakah 2 kurang dari 4. Jawabannya ya. Kalau ya lanjut ke J. J itu ingat di atas rumusnya sama dengan I plus 1. Berarti yang tadinya J sama dengan 2, sekarang J-nya jadi 3. J-nya jadi 3, dicek lagi. Apakah 3 kurang dari 5? Jawabannya ya. Kalau ya, ya masih lanjut berarti. Lanjut berarti gimana? Lakukan proses yang sama seperti ini. Tapi angkanya sekarang kan rumusnya di sini. Data I kurang dari data J. Data I-nya sekarang jadi 2. J-nya jadi 3. Dicek sekarang. Data 2-nya berapa? Lihat dari mana? Biasa kan lihat dari pas yang terakhir. Nah, sekarang data 2 berapa? Data 2 itu 2. Jadi sekarang apakah 2 kurang dari data 3? Data 3-nya berapa? 4. Jawabannya ya. Kalau iya, berarti gimana? Lakukan proses pertukaran seperti ini. Berarti tem sama dengan data I rumusnya ya. I-nya sekarang jadi 2. Berarti tem sama dengan data 2. Data 2 berapa? 2. Kemudian data I sama dengan data J. Berarti sekarang di sini data I. I-nya berapa? Data 2 sama dengan data J. J-nya 3. Data 3. Data 3 berapa sekarang di sini? Jadi sama dengan 4. Kemudian di sini data J. J-nya masih 3, betul. Data J sama dengan tem. Tem-nya berapa? Tem sama dengan data 2 sama dengan 2. Berarti tem sama dengan 2. Setelah itu gimana? Ya, buat pas yang ketiga. Pas itu adalah proses ketika dia ada proses pertukaran angka. Indeks array-nya sekarang berarti yang ditukar mana? Data 2 dan data 3. Data 2-nya sekarang jadi berapa? Data 2-nya jadi 4. Data 3-nya sekarang jadi tem. Tem-nya berapa? Data 3 sama dengan tem. Tem sama dengan 2. Nah, ini diproses pas yang ketiga. Seperti itu. Jadi urutannya 11, 8, 4. Udah ngurut belum? Belum. Angka 2 sama angka 5 belum ngurut di sini. Berarti gimana? Berarti nanti ada proses pertukaran lagi. Kalau di akhirnya tidak terjadi pengurutan yang betul, berarti ada salah ketika proses tracing. Oke, sekarang kita lanjut. Sudah selesai if-nya, berarti sekarang masuk ke J. J sekarang jadi 4. Dicek apakah 4 kurang dari 5. Jawabannya ya. Kalau ya, berarti lanjut. Biasa, lakukan lagi hal yang sama. Seperti ini. I-nya masih 2. Apakah kurang dari data J? J-nya data 4. Data 2 berapa sekarang? Data 2-nya sekarang yang terbarunya adalah 4. Apakah 4 kurang dari data 4? Data 4 berapa sekarang? Oh, data 4-nya 5. Ya, kalau ya berarti lah sama. Lakukan lagi proses. Nah, lakukan lagi proses seperti ini. Nah, kalau proses, lakukan lagi berarti di sini. Dari mulai. Berarti yang ditukar sekarang gimana? Ditukar data 2 dan data 4. Berarti tem sama dengan data I. Betul, tem sama dengan data 2. Data 2 yang terbaru sekarang sama dengan 4. Kemudian di sini data I sama dengan data J. I-nya data 2 sama dengan data J. J-nya sama dengan 4. Sama dengan data 4. Data 4-nya berapa? Sama dengan 5. Di sini data 4. Kemudian berarti sekarang di sini gimana? Data J. J-nya ke 4. Berarti data 4. Sama dengan tem. Tem-nya berapa? Tem-nya sama dengan 4. Berarti gimana sekarang? Proses pertukaran lagi. Nah, di sini pas yang keempat. Indeksnya berarti
0, 1, 2, 3, 4, data 0 nggak ada yang berubah, data 2 berubah sekarang, data 2 sama dengan data 4, sama dengan 5, berarti data 2 sekarang jadi 5, data 4 sama dengan 4, berarti data 4 sama dengan 4. Ini adalah pas yang keempat. Sudah ngurut belum? Belum, masih 11, 8, 5, 2, 4. Selanjutnya gimana? Ya selesaikan. Karena ke J sama dengan 5, apakah 5 kurang dari 5? Jawabannya tidak. Kalau tidak ya selesai. Berarti sekarang lanjut ke I sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 4? Jawabannya ya. Kalau ya lanjut ke J. J itu rumusnya ingat I plus 1. Berarti J sama dengan 3 plus 1 sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 5? Jawabannya ya. Berarti ya lanjut. Lanjut gimana? Ya ini. Perhatikan lagi di sini. Data I kurang dari data J. Betul nggak? I-nya sekarang jadi 3. Apakah kurang dari J-nya data 4? Dicek sekarang. Data 3, berapa emang sekarang data 3? Data 3 itu sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari data 4? Data 4-nya 4. Jawabannya, ya. Berarti kalau ya, lakukan proses pertukaran seperti ini. Nah, tem sama dengan rumusnya data I. Berarti tem sama dengan data 3. Data 3-nya berapa? Sama dengan 2. Kemudian di sini rumusnya data I sama dengan data J. Data I berarti data 3 sama dengan data 4. Data 4-nya berapa? 4. Kemudian data J berarti data 4 sama dengan tem. Temnya 2. Jadi sekarang gimana pas yang terakhir? Nah, berarti sekarang sini indeks arraynya 0, 1, 2, 0, 11. Nah, yang ditukar data berapa sekarang? Data 3. Data 3 sama dengan 4. Berarti data 3 sekarang jadi 4. Data 4 sekarang sama dengan 2. Ini dinamakan pas kelima. Setelah itu gimana? Ya sudah, lanjutkan lagi sekarang. J sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 5? Jawabannya tidak. Selesai. Terus sekarang naik ke I sama dengan 4. Syaratnya apakah 4 kurang dari 4? Jawabannya tidak. Kalau sudah tidak semuanya berarti selesai. Kita lihat pas yang terakhir urutannya berapa. 11, 8, 5, 4, 2. Sama gak dengan ini? Terakhir mengurutkannya. Oh, sorry, salah. Di sini benar. 11, 8, 5, 4, 2. Selesai. Ini adalah proses tracing menggunakan bubble sort. Seperti itu. Tidak terlalu rumit. Oke, sampai sini. Selesai proses untuk tracing bubble sort kurang lebih seperti ini. Sekarang kita akan lanjutkan ke metode selanjutnya, yaitu tracing menggunakan selection sort. Algoritma sorting sederhana yang lain adalah selection sort. Ide dasarnya adalah melakukan beberapa kali pass untuk melakukan penyeleksian elemen struktur data. Untuk sorting ascending, elemen yang paling kecil di antara elemen-elemen yang belum urut disimpan indeksnya, kemudian dilakukan pertukaran nilai elemen dengan indeks yang disimpan tersebut dengan elemen yang paling depan yang belum urut. Sebaliknya untuk descending atau menurun, elemen yang paling besar yang disimpan indeksnya kemudian ditukar. Contohnya seperti ini. Selection sort, kita akan sorting 32, 75, 69, 58, 21, 40. Pembandingnya gimana? Dibandingin dulu nih yang paling kecil indeksnya jadi indeks paling kecil. Apakah 32 kurang dari 75? Ya, kalau iya berarti masih 0. 32 bandingin 32 sama 75, 32 sama 69, 32 sama 58. Masih kecil nih. Terakhir 32 dibandingin sama 21. Apakah lebih kecil enggak? Oh, enggak. Kalau ada yang lebih kecil dari 32 bertukar, berarti sekarang indeks paling kecilnya bukan lagi indeks ke 0, tapi jadi indeks ke 4. Nah, berarti sekarang banding lagi 21 sama 40, betul nggak? Wah, ternyata betul, masih 21. Berarti sekarang pindah 21 menjadi indeks ke 0. Bertukar sama 32. Berarti sekarang urutannya jadi 21, 75, 69, 58, 32. Jadi yang ketukar ke sini. Konsepnya seperti ini. Indeks yang dibandingkannya. Karena seleksi. Setelah itu gimana? Ya sudah, yang 21 sudah selesai, tidak boleh diobrak-abrik lagi. Lanjut sekarang, lanjutnya mulainya indeksnya dari indeks yang pertama. Dibandingin 75 dengan 69, oh ternyata lebih besar 79.
Berarti coba sekarang indeks terkecil jadi 69. Bandingin 69 sama 58. Oh, ternyata lebih kecil 58. Berarti sekarang indeksnya pasti nomor 3. 58 sama 32. Oh, ternyata lebih kecil 32. Berarti indeks paling kecilnya sekarang 32. Kemudian 32 bandingkan sama 40. Oh, masih lebih kecil 32. Jadi tetap indeks terkecilnya 32. Berarti nanti gimana? 32 bertukar sama 75. Berarti nanti urutannya 21, 32, 69 sama 58 nya tetap, di sini jadi 75, di sini jadi 4. Ini proses keduanya. Setelah itu gimana? Setelah itu lanjut. Berarti urutan tadi kan 21, 32, 69, 58, 75, 40. Bandingin. 69 apakah kurang dari 58? Oh, enggak, ternyata. Ya udah, berarti sekarang 58 jadi indeks terkecil. 58 kurang dari 75? Ya, betul. Berarti masih 58 indeks terkecil. 58 sama 40, ternyata lebih kecil 40. Berarti sekarang indeks terkecilnya adalah 40. Berarti sekarang gimana? 40-nya bertukar sama 69. Jadi bertukar 69 sama 40. Jadi sekarang urutannya 21, 32, 40. 58, 75, 69 kasih. Terus sekarang gimana nih? 58 apakah kurang dari 75? Ya. 58 apakah kurang dari 69? Ya. Berarti kalau misalkan sudah betul kayak gini, berarti sudah tidak ada ya proses pertukaran. Berarti indeks terkecilnya memang indeks ketiga. Sampai sini selesai, jadi tidak ada proses pertukaran. 21, 32, 40, 58. Atau misalkan data tukar 58 dengan data 58. Sama aja ditukar kalau seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut. 75 sama 69. Ya, salah. Harusnya 69 itu udah tukar. Jadi nanti 69 tukar dengan 75. Seperti itu. Kalau sudah, berarti nanti data terakhir 21, 32, 40, 58, 69, 75. Codingnya kurang lebih seperti ini. Sekarang kita coba tracing ya, bagaimana cara proses selection sort itu terjadi. Saya sengaja menggunakan angka yang sama, cuma angkanya kalau misalnya kalau tadi 5 angka, sekarang jadi 6 angka. Kita coba ya. Selection sort. Datanya masih sama 32, 78, 60. Kalau diurut, sama dengan yang tadi. 21, 32, 40, 58, 69, 75. Kita coba sorting ya menggunakan selection sort. Coba ke sini. Ya, agak dirapiin dulu sedikit biar nggak terlalu kanan. Ini komentar aja. Nanti sekarang definisikan index array. Nah, index array-nya sekarang ke sini. Ke sini indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 1, indeks ke 2, indeks ke 3, indeks ke 4, ini indeks ke 5. Definisikan dulu indeksnya dulu ya. Indeks ke 0, 32, ke 175, ke 269, ke 358, ke 421, ke 540. Setelah itu gimana sekarang? Baca di sini. Berarti sekarang lanjut ke sini dulu. Kita mulai dari I sama dengan 0. Syaratnya apa di sini? I kurang dari N-1. Jadi sekarang gimana? Apakah 0 kurang dari N-1? N-nya 6, berarti kurang dari 5? Jawabannya ya. Kalau ya, berarti gimana sekarang di sini? Apa kata soal I-min sama dengan I katanya? Sini, coba syaratnya ya. Jadi sekarang kalau I-min sama dengan I, berarti sekarang di sini I-min sama dengan 0. Setelah itu gimana? Lanjut ke J. J sama dengan apa rumusnya di sini? J itu sama dengan I plus 1, berarti J sama dengan 0 tambah 1. Berarti J sama dengan 1. Syaratnya di sini J kurang dari N. J-nya 1 kurang dari N-nya 6. Masih ya? Kalau ya, lanjut. Syaratnya apa di sini?
Sekarang berarti di sini gimana? If, nah, di sini. AJ kurang dari, berarti berapa di sini? Bandingkan sekarang. A kurang di indeks ke J, J-nya 1, kurang dari A. I-nya berapa? I-nya 0. Bandingkan di sini sekarang. Bandingkan, berarti gimana sekarang? A1 berapa? A1 itu 75. Apakah 75 kurang dari A0 berapa? A0 itu 32. Jawabannya tidak. Kalau tidak berarti selesai. Selesai berarti gimana? Kan tidak. Berarti selesai, ketemu kurung rawa tutup di sini ya. Kalau berarti sekarang gimana? Ya sudah selesai, ya sudah lanjut ke sini. Berarti kalau di sini artinya yang J kan? Berarti J-nya lanjut di sini. Sekarang lanjut ke J sama dengan 2. Cek apakah 2 kurang dari 6, jawabannya ya. Kemudian habis itu bandingkan lagi berarti sekarang di sini. Bandingkan lagi gimana sekarang? A rumusnya apa? Berarti sekarang AJ, J-nya sekarang kan jadi 2. Kalau tadi kan I-nya, sekarang J-nya dulu. Kurang dari A-min, I-minnya masih berapa? Masih 0, karena belum ada proses pertukaran. Jadi sekarang gimana? A2, A2 berapa sih? A2 itu 69. Apakah 69 kurang dari A0 32? Jawabannya tidak. Kalau tidak, ya sudah lanjut lagi. Lanjut ke J sama dengan 3. Apakah 3 kurang dari 6? Jawabannya ya. Kalau ya lanjut. Sekarang berarti 3 kan aja rumusnya ya atasnya. A3 apakah kurang dari A-min? A-minnya masih 0. Dicek sekarang. A3 berapa sih? A3 itu 58. Dari mana nih A3? Next arraynya nih. A3 itu 58. Terus sekarang di sini gimana? Apakah 58 kurang dari 32? Jawabannya tidak. Kalau tidak ya lanjut terus. Ke J sama dengan 4. 4 mesti kurang dari 6. Jawabannya ya. Kalau ya lanjut sekarang. Di sini AJ berarti A berapa di sini? Berarti sekarang apakah A J 4 kurang dari A0? A0-nya berapa sekarang? AJ itu berarti A4. A4 itu 21. Apakah 21 kurang dari 32? Betul nggak? Ya. Kalau ya berarti gimana sekarang? Kalau ya berarti masuk ke if. If-nya apa di sini? I-min sama dengan J. Kalau ya, berarti sekarang gimana? Lanjut ke sini. Kalau ya, berarti sekarang katanya I-min sama dengan J. J-nya berapa? 4. Berarti I-min sama dengan 4. Kalau gitu gimana sekarang? Lanjutlah ke J sama dengan 5. Pak, emang ada ini solusinya cuma ini, I-min sama dengan J. Berarti I-min sama dengan 4. Berarti sekarang gimana? Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya masih ya. Jadi sekarang gimana? A, rumusnya kan masih tetap AJ. J-nya apakah? Apakah A5 kurang dari AJ? AJ bukan lagi A0 lagi sekarang. Karena J-nya 5 kan rumusnya A-min kurang dari AJ kurang dari A-min. I-minnya sekarang jadi 4. Kenapa nih ada tulisan I-min sama dengan 4? Bandingkan sekarang sini. A5-nya berapa? A5-nya 40. Apakah 40 kurang dari A4? A4 berapa? 21. Jawabannya tidak. Kalau tidak ya selesai. Kalau selesai berarti gimana sekarang? Lanjutlah ke J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Kalau tidak, ya sudah. Berarti gimana sekarang? Proses J cukup sampai sini karena kurung kurawalnya di sini. Setelah itu gimana sekarang? Ada proses if, I-min. Nah, ini di sini. Sekarang kalau ada proses J, ada proses ini sekarang. Katanya, if I-min tidak sama dengan I. Berarti gimana sekarang? I-min berapa sih? I-minnya sekarang 4. Apakah 4 tidak sama dengan I-nya berapa? 0 di sini tadi.
Apakah 4 tidak sama dengan 0? Jawabannya iya. Kalau iya berarti gimana? Ada proses pertukaran di sini. Nanti di sini gimana? Ada proses tem sama dengan A-min. Berarti sama dengan berapa? Tem sama dengan A-min. A-minnya terakhir berapa? A4. A4 berapa memang? A4 itu 21. Dari mana ini? A4 21. Setelah itu gimana? Nah, lanjut berarti sekarang ke A-min sama dengan AI. A-min sama dengan AI. A-min, I-minnya kan sama dengan 4. Sama dengan AI, I-nya sama dengan 0. Berarti A-min sama dengan berapa? A0, 32. Setelah itu, AI sama dengan 10. Berarti sekarang di sini AI berarti bukan AI sekarang. Karena I-nya 0, berarti A0 sama dengan 10-nya sama dengan 21. Berarti sekarang ada proses yang bertukar. Berarti sekarang di sini urutannya sudah bukan ini lagi. Sekarang urutannya jadi gini. Nah, sekarang A0-nya jadi berapa? A0-nya sekarang jadi 21. Di sini jadi 21. Kemudian A4 sama dengan 32, bukan lagi 12. Di sini sama dengan 32. Kalau kita bandingkan, ini adalah pas pertama. Pas pertama itu berarti sama dengan yang proses yang pertama. Yang mana proses yang pertama? Ini proses pertama. 21, 75, 69, 58, 32, 40. 21, 75, 69, 58, 32. Masih sama. Ini adalah proses yang pertama atau pas pertama. Kayak gitu. Kalau sudah berarti sekarang gimana? Ini kan sudah selesai ketemu di sini. Berarti ketemu kurung kurang tutup, ketemu kurung kurang tutup. Ini berarti punya siapa sekarang? Punya I. Ini baru I sama dengan 0. Setelah itu gimana? Ya lanjutin, sabar. Nah, sekarang di sini ke I sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari 5? Ya. Kalau ya lanjut. Lanjutnya apa rumusnya? I-min sama dengan I. Berarti I-min sama dengan 1. Karena I-nya sama dengan 1. Ini rumusnya. Syarat di atas di sini. I-min sama dengan. Nah, setelah itu gimana? Lanjut ke J. J-nya sama dengan berapa di sini? Syaratnya di sini J sama dengan I plus 1. Berarti kita mulai J sama dengan 2. Mulai J sama dengan 2, berarti ini kayaknya yang begini. Biar bisa. Nah, ini benar. J sama dengan 2, berarti sekarang di sini gimana? Apakah 2 kurang dari, syaratnya di sini J kurang dari N. Apakah 2 kurang dari 6? Jawabannya ya, berarti lanjut sekarang ke mana? Ke sini. Kita bandingkan lagi, AJ kurang dari A-min. Kita ke sini. Benar. AJ, J-nya sekarang jadi 2. I-min-nya 1. Jadi gimana sekarang? Bandingkan. A2 berapa sekarang? A2 lihat ke sini. Oh, A2 itu 69. 69, apakah kurang dari A1? A1-nya berapa? 75. Kalau iya atau tidak? Ya. Kalau iya, ya sudah. Berarti gimana sekarang? Ada proses ini. I-min. Kalau ya kan rumusnya I-min sama dengan J. J-nya 2. Berarti sekarang I-minnya jadi 2. Setelah itu ya lanjut sekarang. Gimana sekarang? Tutup. Berarti sekarang kemana? Kalau sudah selesai, naik lagi J-nya. Sekarang J-nya jadi 3. 3 masih kurang dari 6. Ya. Lanjut gimana sekarang? Rumusnya apa di sini? AJ kurang dari AI-min. Berarti sekarang J-nya 3. Apakah kurang dari AI-min? I-minnya berapa di sini? I-minnya 2. Bukan lagi 1 ya. Nah, berarti A3. A3 berapa di sini? 58. Apakah 58 kurang dari A2? A2-nya berapa? 69. Ya atau tidak? Ya. Kalau iya, berarti gimana sekarang? Ganti. Kalau iya, berarti sekarang I-minnya ganti berarti. I-minnya bukan lagi 2, berarti sekarang I-minnya sama dengan J.
Kan rumusnya ini, I min sama dengan J-nya di sini sama dengan 3, berarti di sini I min sama dengan 3. Indeks minimum ya, I min itu kalau misalkan belum. Setelah itu gimana ya, lanjut sekarang ke nilai J sama dengan 4. 4 apakah kurang dari 6? Jawabannya iya. Berarti sekarang gimana? A, J kurang dari AI min, J-nya 4. Apakah kurang dari AI min? I min-nya terakhir sama dengan 3. Apakah kurang dari A3? Bandingkan di sini. A4 berapa di sini? A4 itu 32. Apakah kurang dari AI min? AI min itu A3. A3 berapa? 58. Jawabannya tidak. Kalau tidak ya lanjut sekarang ke nilai J sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya iya. Kalau iya, berarti sekarang gimana? Lanjut lagi. A, 5. Kan rumusnya ya, AJ kurang dari AI min. Kurang dari I min-nya berapa? Masih 3. A5 berapa? A5 itu 40. 40 kurang dari A3 I min-nya. Kurang dari 58 enggak? Jawabannya ya. Kalau ya, berarti itu tukar indeksnya. Ya, kalau ya berarti I min sama dengan jadi berapa? I min sama dengan J. J-nya sama dengan 5. Berarti gimana sekarang? Ya lanjut sekarang. Berarti lanjut ke mana? Ke nilai J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Kalau tidak, selesai proses looping untuk J. Dengan nilai I min sama dengan 5. Setelah itu gimana? Ada syarat di sini. If, nah kita coba selesaikan di sini. If I min tidak sama dengan I min-nya berapa sekarang? 5. Apakah 5 tidak sama dengan 0? Ya. Berarti kalau ya gimana? Tem sama dengan AI min. I min-nya sama dengan 5. Jadi sekarang A5 berapa? A5 itu 40. Berarti A5 sama dengan 40. Itu karena I min di situ ya. Nah, setelah itu gimana? Berarti A5 sama dengan, setelah itu gimana? AI min sama dengan AI. Rumusnya di sini. Nih, baca di sini. AI min, I min-nya berapa? A5. A5 sama dengan AI. AI-nya berapa? I-nya sama dengan 1. Nih, I sama dengan 1. Sama dengan berapa jadinya? A5 sama dengan A1. A1-nya berapa? 75. Setelah itu gimana sekarang? AI sama dengan tem. Rumusnya di sini. AI berarti AI-nya berapa? A1 sama dengan tem. Tem-nya berapa? Tem sama dengan A5. A5 sama dengan 40. Nah, oh, tadi terus. Ini salah nih. 32 apakah kurang dari 58? Jawabannya harusnya ya. Betul kan? 32 kurang 8. Ini ya. Jadi sekarang I min berpindah di sini. Sorry, salah tadi. Berarti I min-nya sama dengan 4 di sini. Betul kan? 32 kurang 8? Ya. Berarti I min di sini jadi 4. Terus dibanding di sini. A5 kurang dari A4. A4-nya berapa di sini? A4-nya 32. Berarti di sini tidak. Nah, harusnya sorry di sini harusnya tidak. Jadi sekarang I min-nya berapa? I min-nya jadi 4. Tem sama dengan AI min, berarti di sini harusnya jadi A4. A4-nya berapa? A4 itu 32. Berarti di sini gimana? A4 sama dengan A1, A1-nya 75 betul. A1 sama dengan tem, A1 sama dengan 32. Harusnya gini. Bentar, salah ya. Oke, berarti sekarang indeks R-nya gimana? Indeks R-nya jadi gini sekarang. Indeksnya berarti sekarang jadinya 0, 1, 2, 3, 4. Ini pas kedua. Indeks ke 0-nya tetap 21. Yang ditukar gimana? Indeks pertama dan indeks keempat. Indeks pertamanya sekarang jadi di sini 32. Indeks keempatnya sekarang jadi 75. Berarti di sini jadi 75. Oke, sampai sini ngerti ya? Nah, kalau sudah berarti sekarang gimana?
Kalau sudah, berarti sekarang kita, kan ini prosesnya udah tutup ya, berarti lanjut lagi ke I. Sekarang kita mulai ke I sama dengan 2. 2 kurang dari 5, ya. Berarti sekarang I min sama dengan 2. Sekarang berarti gimana? Ke J. J itu sama dengan rumusnya I plus 1. Berarti J sama dengan 3. 3 kurang dari 6, ya. Langsung lagi perbandingan. AJ kurang dari AI min. Nah, langsung lagi sekarang di sini. AJ, J-nya berapa? J-nya sama dengan 3. Apakah A3 kurang dari AI min? I min-nya berarti berapa? 2. Bandingkan sekarang di sini. A3-nya berapa di sini? 58. Apakah kurang dari A2? A2-nya berapa? 69. Jawabannya ya. Kalau ya, berarti gimana? Proses I min sama dengan J. I min sama dengan J. J-nya berapa? J sama dengan 3. Setelah itu gimana? Lanjut. Lanjut ke nilai J sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari 6? Ya. Habis itu gimana? Bandingkan lagi. AJ, rumusnya kan kurang dari AI min. J-nya apakah A4 kurang dari A? I min-nya berapa? I min-nya 3. Cek sekarang. A4-nya berapa sih sekarang? A4-nya 75. Apakah 75 kurang dari A3? A3-nya 58. Ini ya, A3 kurang dari A2. A3-nya 58 kurang dari A2 69. Oke, berarti A3 sekarang 58. Jawabannya tidak. Kalau tidak, lanjut sekarang ke nilai J sama dengan 5. Kemudian 5 apakah kurang dari 6? Jawabannya ya. Jadi sekarang AJ, A5 apakah kurang dari AI min? I min terakhir masih 3. Cek sekarang A5 berapa? A5 itu 40. Apakah 40 kurang dari A3? A3-nya berapa? 58. Jawabannya ya. Berarti sekarang kalau ya, I min sama dengan berarti berapa? I min sama dengan J. J-nya 5. Berarti sekarang I min sama dengan 5. Sekarang ke nilai J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Setelah itu, perintah terakhir. Kayak gini lagi. Nah, if I min tidak sama dengan I. I min-nya berapa sekarang? Terakhir, I min sama dengan 5. Apakah 5 tidak sama dengan 0? Ya. Rumusnya tem sama dengan AI min. I min-nya jadi sama dengan A5. A5-nya berapa terakhir di sini? A5 sama dengan 40. Setelah itu gimana? AI min. AI min berarti kan A5 nih. AI min sama dengan AI. I-nya 2. Berarti sekarang sama dengan A2. A2 berapa sih? 69. Kemudian di sini AI berarti di sini A2 sama dengan tem. Temnya berapa? Temnya sama dengan A5 sama dengan 40. Jadi sekarang pas ketiga indeksnya seperti ini. Indeks ke-0-nya tetap, yang ditukar mana? Indeks kedua dan indeks kelima. Indeks kedua sekarang jadi 40. Kemudian indeks kelima sekarang jadi 69. Nah, ini dinamakan pas ketiga. Oke, lanjut. Sekarang ke nilai I sama dengan 3. Kenapa lanjut ke I ya? Kan di sini udah selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke I sama dengan 3. 3 masih kurang dari 5. Ya, sekarang I min-nya sekarang sama dengan I. Berarti I min sama dengan 3. Lanjut lagi ke J. J itu sama dengan I plus 1. Berarti J sekarang jadi 4. Apakah 4 kurang dari 6? Jawabannya ya. Berarti lanjut. Rumus selanjutnya.
AJ kurang dari AI min, J-nya sama dengan 4. Apakah kurang dari AI min? I min-nya sama dengan 3. Dicek sekarang, A4 berapa sih? A4 itu 75. Apakah kurang dari A3? A3 58. Jawabannya tidak. Kalau 3 lanjut. Sekarang di sini ke J sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya ya, berarti lanjut. Sekarang ke AJ kurang dari AI min, apakah A5 kurang dari AI min-nya kan masih 3 ya. Kurang dari A3. Cek sekarang A5-nya berapa? A5-nya 69. Kurang dari A3-nya 58. Jawabannya tidak. Berarti I min-nya tetap berapa sekarang? I min-nya tetap 3 ya. Sekarang ke 6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Selesai, masuk ke if. Masuk ke if di sini. If I min tidak sama dengan I min-nya berapa? I min-nya masih 3. Apakah tidak sama dengan dari 3? Jawabannya tidak. Oke, ini ada yang salah di atas. Harusnya di sini. Yang ini betul. Ini I-nya sama dengan 1. Tidak sama dengan 1. Tidak sama dengan 2. Ini tidak sama dengan 3. Tidak selesai. Berarti ada proses yang masuk tukar-tukaran di sini. Berarti pada pas ini sudah cukup ini aja, tidak ada proses pertukaran. Ini sama dengan yang tadi. Ini dah awalnya 21 32 69 ya. Pas kedua 21 32 69. Kemudian pas 3 21 32 40, 21 32 40. Di sini tidak ada proses pertukaran di proses yang keempat. Tetap data ketiga. Ya sudah, kalau tidak proses pertukaran, senang kita. Berarti sekarang kita lanjut ke I sama dengan 4 terakhirnya. 4 kurang dari 5. Jawabannya ya. Kalau ya, berarti sekarang I min sama dengan 4. J sama dengan berapa? J itu sama dengan I plus 1. Berarti J sama dengan 5. Sekarang apakah 5 kurang dari 6? Jawabannya ya. Kita lanjutkan sekarang. AJ kurang dari AI min. Apakah A5 kurang dari A? I minnya berapa? I minnya sama dengan 4. Dicek sekarang. Data terakhirnya masih yang ini ya. Ada yang berubah. Jadi sekarang A5 berapa? A5 itu 69. Apakah 69 kurang dari A4? A4-nya 75. Jawabannya ya. Kalau ya, berarti kita lihat sekarang. Kalau ya, berarti I min-nya ganti dong. I min sama dengan J. Berarti I min sama dengan 5. Terus sekarang gimana? Ke J sama dengan 6. Apakah 6 kurang dari 6? Jawabannya tidak. Selesai kalau tidak. Terus sekarang masuk ke if. If I min tidak sama dengan I min-nya berapa sekarang? I min-nya jadi 5. Apakah 5 tidak sama dengan I-nya berapa? 4. Jawabannya ya. Berarti ya. Jawabannya mana? Tem sama dengan AI min. Berarti tem sama dengan A. I min-nya berapa? I min-nya 5. A5 berapa? Sama dengan 69. Di sini A5 69. Setelah itu gimana? Setelah itu ada perintah ini. Perintahnya gimana sekarang? AI min sama dengan AI. AI min, I min-nya 5. AI-nya berarti A4. A4-nya berapa? A4-nya sama dengan 75. Kemudian di sini AI sama dengan tem. AI, I-nya berapa? A4. A4 sama dengan tem. Temnya berapa? 69. Berarti sekarang proses pas yang selanjutnya. Indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0-nya nggak ada yang berubah. Yang berubah malah yang kelima, yang 4. A5 sekarang jadi 75. Kemudian A4 jadi 69. Nah, ini adalah pas keempat. Atau kamu dibuat pas kelima boleh dengan catatan pas keempat tidak ada yang berubah. Kalau saya biasakan disebut pas itu ketika ada proses perubahan. Nah, sekarang urutannya berapa? Emang ini sudah selesai, Pak? Cek aja sekarang di sini. Jadi sekarang ke I sama dengan 5. Apakah 5 kurang dari 5? Jawabannya tidak. Kalau tidak ya sudah selesai. Urutan yang terakhir adalah berapa?
Apakah sama dengan ini? 21, 32, 40, 58, 69, 75. Sama. Oke, itu saja mungkin proses tracing kita menggunakan selection sort. Lumayan prosesnya ada 60 baris, tapi nggak apa-apa, itu nggak susah. Tugas selanjutnya adalah membuat proses pembahasan tracing dari metode bubble sort dan metode selection sort seperti ini. Itu saja dari saya, nanti setelah ini akan ada tugas dalam Google Classroom. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.